Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi memberikan komentarnya seusai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan seusai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat.
Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Budi Ari Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh Wakil Menterinya, Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Ari sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan. Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu di antaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi. Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu, seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Ari Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantono. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan.
Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara,
Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan peraturan undang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi memberikan komentarnya seusai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan seusai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Budi Ari Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh wakil menterinya, Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Ari sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan. Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu di antaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi. Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu.
seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Ari Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantono. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi memberikan komentarnya seusai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan seusai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi
terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Budi Ari Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh wakil menterinya, Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Ari sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan. Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu di antaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi. Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu, seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa, serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Ari Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantono. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan peraturan undang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi memberikan komentarnya seusai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan seusai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Budi Ari Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh Wakil Menterinya Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Ari sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan. Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu di antaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi.
Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu, seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Ari Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantono. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi memberikan komentarnya seusai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan.
Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan selesai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Budi Ari Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh Wakil Menterinya, Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Ari sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan. Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu diantaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi. Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu, seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Ari Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantono. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet terbilang mendadak.
Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Aris Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden.
Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi memberikan komentarnya selesai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan selesai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Budi Ari Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh Wakil Menterinya Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Ari sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan.
Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu di antaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi. Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu, seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Ari Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantono. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia.
Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
Mantan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi memberikan komentarnya selesai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan selesai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Budi Ari Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh Wakil Menterinya, Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Ari sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan. Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu di antaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi. Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu, seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Aris Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantono. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Aris Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Aris Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Aris Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan peraturan undang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi memberikan komentarnya seusai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan seusai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Budi Aris Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh Wakil Menterinya Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Aris sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan. Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu di antaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi. Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu, seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa, serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Aris Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantono. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Aris Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Aris Setiadi.
Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan peraturan undang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya
demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi memberikan komentarnya seusai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan seusai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Budi Ari Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh Wakil Menterinya Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Ari sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan. Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu di antaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi. Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu, seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta.
Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Aris Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh Wakil Prabowo. Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Aris Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Aris Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Aris Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi memberikan komentarnya seusai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan seusai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Budi Aris Setiadi turut dalam daftar menteri yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Posisinya sebagai Menteri Koperasi kemudian digantikan oleh Wakil Menterinya Ferry Juliantono. Beberapa saat sebelum reshuffle, Budi Aris sempat terpantau mengikuti rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari diketahui dilantik sebagai Menkop per 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana. Ini artinya Budi Ari baru menjabat kurang dari setahun, tepatnya 10 bulan. Selama menjadi Menkop, banyak program yang telah dijajakinya, satu di antaranya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebelum jadi Menkop, Budi Ari pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung korupsi. Adapun kala itu, Budi Ari memiliki posisi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai informasi, publik mengenal Budi Ari sebagai loyalis Jokowi. Ia pernah jadi anggota tim sukses Jokowi saat kampanye pada 2014 dan 2019. Budi Ari sebelumnya mendirikan kelompok relawan pro Jokowi atau Projo yang jadi salah satu basis relawan pendukung Jokowi terbesar pada 2013. Sebagai loyalis Jokowi, Budi Ari dalam beberapa kesempatan sempat memberikan pembelaannya pada keluarga mantan wali kota Solo itu, seperti sorotan terhadap putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming yang disorot karena akun Kaskus Fufu Fafa serta penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep. Tahun 1958, Budi Ari pernah terlibat dalam aksi protes saat jatuhnya Soeharto. Setelah itu, ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan menjabat hingga 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesi Indonesia atau MPI. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, Budi Ari pernah menjadi Kepala Balitbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DKI Jakarta pada 2005 hingga 2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Satu di antaranya adalah Budi Aris Setiadi yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantono. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Aris Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Aris Setiadi.
Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo, Budi Ari disebut merasa kaget. Adapun kabar mengenai reshuffle kabinet ini terbilang mendadak. Sejumlah menteri yang baru dilantik mengaku baru dikabari kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum pelantikan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Seorang sumber yang jadi orang terdekat Budi Ari Setiadi mengatakan koleganya tersebut juga tak mengetahui adanya reshuffle. Pasalnya siang hari atau beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, Budi Ari masih menjalani rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait rencana kerja dan anggaran atau RKA Kementerian Koperasi pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam kesempatan itu, Budi Ari juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih sebesar 7,85 triliun rupiah untuk tahun depan. Adapun sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemenkop pada 2026 sebesar 937 miliar rupiah. Seusai menjalani rapat DPR, Budi Ari mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet jadi hak prerogatif Presiden. Ia pun mengaku tak mendapat informasi resmi mengenai perombakan tersebut. Budi Ari kala itu hanya mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara itu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berpesan pada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja. Ferry diminta untuk segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Adapun Ferry sendiri menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya Budi Ari Setiadi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya
demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Mantan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi memberikan komentarnya seusai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Budi Ari mengaku bangga sudah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disampaikan Budi Ari saat dimintai tanggapan seusai posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Ari juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Prabowo terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan Budi, dirinya mengajak semua pihak tetap menggunakan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk bersama-sama berjuang di era kebangkitan koperasi yang diyakini akan jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Budi pun meyakini keputusan ataupun langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tak lupa, Budi juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kementerian Koperasi terkait kerjasamanya selama 10 bulan terakhir. Adapun sebelumnya, Budi Ari saat ditemui selesai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengaku tak mengetahui informasi mengenai reshuffle kabinet. Budi Ari kala itu hanya menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus bekerja untuk rakyat. Sementara berdasarkan informasi dari sumber terdekat Budi Ari, Ketua Umum Projo tersebut mengaku kaget dengan reshuffle yang dilakukan Prabowo. Posisi Budi Ari sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang merupakan wakilnya. Kepada Ferry, Presiden Prabowo berpesan untuk langsung bekerja dan segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.